Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atas karunia Allah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi waktu luang kita menjelang berbuka puasa pada hari ini, di mana waktu luang yang Allah berikan ini kita manfaatkan untuk berada di dalam majelis nasihat, untuk berada di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan pahala bagi kita semuanya, selain ibadah pokok di bulan suci Ramadan ini, yaitu sholat 5 waktu dan juga puasa itu sendiri, maka kegiatan-kegiatan amal soleh lainnya semoga menjadi penambah pahala, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berusaha dalam bulan ini untuk memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Anggaplah kita saat ini sedang aji mumpung, karena memang rahmat Allah dibuka seluas-luasnya, kemudian juga ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya. Kita berusaha pada bulan ini mengganti kelalaian dan kekurangan kita selama 1 tahun kemarin. Mungkin banyak kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita selama setahun yang kita lalaikan. Kita jalankan tapi kurang sempurna, kita jalankan tapi asal-asalan. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, pahala yang ada di dalamnya bisa menutupi kekurangan kita selama 1 tahun. Jadi ibaratnya itu umur kita 1 tahun, tapi selama setahun itu amal yang kita lakukan tidak seimbang dengan umur yang Allah berikan. Umurnya 1 tahun, tapi amal yang kita lakukan bisa jadi tidak seimbang. Maka mudah-mudahan untuk melengkapi, menutupi dan menyempurnakan kekurangan itu, kita banyak-banyak beribadah di bulan suci Ramadan ini dan bersemangat untuk meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala yang 1 bulan ini mudah-mudahan bisa menutup kekurangan-kekurangan kita selama 1 tahun. Jadi ibarat sebuah laporan itu di mana masih banyak kekurangannya padahal waktu yang diberikan banyak. Maka kita kebut, kita panen pahala di bulan suci Ramadan ini dengan bersemangat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat namun insyaallah penuh barokah ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang mudah-mudahan jadi nasihat bagi saya pribadi khususnya dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa bulan suci Ramadan ini memiliki kandungan dan makna yang cukup luas dan mendalam. Yang salah satunya adalah
bulan Ramadan ini momen penting agar kita memperhatikan sekaligus memperbaiki akhlak kita. Sebenarnya memperbaiki akhlak kita harus kita lakukan setiap saat. Namun di bulan Ramadan ini Allah telah mengajarkan kepada kita, Allah telah memberikan semacam pelatihan atau training selama sebulan ini, di mana salah satu materi trainingnya adalah menyempurnakan akhlak kita. Nanti kita akan kaitkan antara ibadah puasa dengan akhlak. Sebelum itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama tentang hadis yang berbunyi innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Kata innama ini dalam bahasa Arab lil hasr, pembatas, diartikan hanyalah. Jadi kalimat kalau kita mendengar atau membaca dalam ayat Al-Quran maupun hadis ada kata innama, itu artinya pembatas, artinya hanyalah. Ya. Innama ana basyarum mislukum misalkan. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Innama harramallahu alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma ukhilla li ghairillah misalkan itu. Nah, maka Rasulullah menyatakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ini hanyalah berperan, bertugas untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah ini sekilas, kalau kita mendengarnya dan membacanya sekilas, seolah-olah Islam itu hanya mengajarkan akhlak, dalam hal ini akhlak kita kepada orang lain. Sehingga ada sebagian orang memahami bahwa kalau saya sudah berakhlak baik kepada orang, selesailah, itulah tujuan Islam. Jadi ada orang yang penting saya ini murah senyum, yang penting saya ini lemah lembut, yang penting saya ini penyayang, yang penting saya dermawan, cukup di situ. Ini tentu memahami hadis secara parsial, hanya sebagian saja. Ketika mendengar kata akhlak, seolah-olah kaitannya adalah interaksi sesama manusia. Lalu pertanyaannya muncul, lalu bagaimana dengan poin inti agama ini, dakwah inti Rasulullah dan para nabi yang lainnya, yaitu tauhid. Seolah-olah di situ tidak membahas tentang tauhid, hanya masalah akhlak. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kupas hadis ini secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Bukan hanya dipahami bahwa tugas Rasulullah itu hanya memperbaiki akhlak manusia supaya berbuat baik kepada sesama. Tapi yang perlu kita betul-betul perhatikan bahwa akhlak mulia ini ditargetkan kepada siapa saja. Kalau Rasulullah diutus hanya memperbaiki akhlak yang mulia, lalu akhlak kepada siapa? Kalau kita tujukan hanya kepada manusia saja, berarti sempit. Bagaimana kaitannya dengan hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia? Bukankah setiap nabi dan rasul mengusung dakwah tauhid, bahkan ini inti ajaran agama Islam, inti ajaran para nabi. Lalu kenapa seolah-olah mempersempit hanya akhlak saja? Sehingga ada orang berpikiran bahwa kalau saya sudah bisa berbuat baik kepada orang, selesailah itu tugas saya sebagai seorang muslim. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang perlu kita fokuskan adalah target akhlak baik itu kepada siapa saja. Maka akhlak baik, akhlak yang mulia, target yang akan jadi sasaran kita adalah 3. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia dan juga kepada makhluk yang lainnya.
Nah, kalau kita sebutkan 3 target itu, barulah sempurna apa yang dimaksud Rasulullah bahwa beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, yaitu akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada makhluk Allah yang lainnya, terutama kepada manusia. Nah, yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling pokok adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentauhidkan Allah, berarti kita sudah memenuhi hak Allah, dan itu akhlak tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cakupan tauhid itu luas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengendarai keledai bersama sahabat Muadz bin Jabal. Sebagaimana sahabat Muadz bin Jabal mengkisahkan, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng, berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di atas keledai. Ini sebuah akhlak Rasulullah. Beliau seorang pemimpin, beliau seorang tokoh. Ya. Beliau orang yang sangat disegani, dihormati, pemimpin negara, pemimpin agama. Tapi beliau berada di depan, yang nyetir. Sementara sahabat di belakang beliau. Ini sebuah contoh yang luar biasa. Karena banyak pada hari ini orang yang ingin disanjung, dihormati. Waduh, masa saya yang nyupir, ya saya ini bosnya. Ya. Saya ini orang yang disanjung, masa saya harus nyupir? Rasulullah tidak seperti itu. Beliau yang menyetir di depan. Yang kedua, pada saat itu Rasulullah SAW mengajari satu ilmu kepada Muadz bin Jabal. Ini artinya bahwa belajar agama itu berlaku dimanapun kita berada. Berdakwah itu berlaku dimanapun kita berada. Rasulullah menyampaikan ilmu di Masjid Nabawi, Rasulullah menyampaikan ilmu di rumah beliau, menyampaikan ilmu saat berperang, saat perjalanan, saat di pasar, saat di atas kendaraan. Semua waktu digunakan oleh beliau untuk menyampaikan ilmu. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muadz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dipenuhi manusia atau hamba? Dan apa hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah? Maka Muadz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi Rasulullah bertanya itu bukan karena tidak tahu, bukan juga mengetes. Lalu tujuannya apa? Karena kita sering bertanya itu, pertama karena kita nggak tahu. Yang kedua menguji atau mengetes. Nah, Rasulullah itu tidak bertanya karena beliau tidak tahu, juga bukan dalam rangka menguji atau mengetes, tapi tujuannya adalah untuk membuat pendengar itu lebih fokus. Ya. Seperti kita baca buku, kalau bukunya itu diselingi dengan buku tanya jawab, kita akan lebih fokus. Beda dengan baca artikel secara umum, kalau bukunya itu tanya jawab, kita akan fokus pada satu materi, tanya jawab, padahal dibuat sendiri oleh penulisnya. Seperti buku yang kita kenal, saya dari mulai SMP itu suka membuka dan membaca bukunya Ahasan, yaitu tanya jawab. Tanya jawab Ahasan. Karena bapak saya dulu bekerja di SMA Muhammadiyah dan saya lahir di sana di Bandung, kemudian buku-bukunya dari Muhammadiyah dan Persis. Nah, saya sering buka-buka waktu SMP dulu. Sebelum bersemangat ngaji waktu itu, ya sekedar buka gitu. Itu memang betul buku yang berupa tanya jawab itu sangat menarik. Maka para ulama pun demikian, ada di antara mereka menulis buku yang isinya berupa tanya jawab, soal jawab, soal jawab. Nah, Rasulullah bertanya kepada Muadz bukan karena beliau tidak tahu, bukan karena menguji, tapi supaya yang diajak bicara itu fokus. Ya, tadinya mungkin naik kendaraan, orang kalau naik kendaraan itu kadang-kadang bengong, ya, nggak jelas yang dipikirkan apa, ya. Walaupun mata melihat, telinga mendengar, tapi pikiran kadang-kadang kemana-mana gitu.
Maka Rasulullah istilahnya menuju sasarannya kepada Mu'adz bin Jabal dengan cara bertanya supaya Mu'adz itu langsung fokus. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah dan apa hak hamba? Mu'adz terperanjat. Wah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab sendiri, Haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus kamu penuhi, yang harus kita penuhi adalah hendaknya kita beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, setiap ada kalimat u'budu dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, u'budu, sembahlah oleh kalian, aku yaitu Allah, maka maksudnya adalah wahidullah, tauhidkan Allah. Karena ibadah itu tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah kalau tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud Rasulullah hak Allah itu adalah engkau hendaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik sebagai lawan tauhid. Dan hak hamba wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyiksa, mengazab orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Maka sampai Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah saya kabarkan kepada manusia hadis ini? Karena ternyata dengan bertauhid, memenuhi hak Allah, maka orang ini tidak akan disiksa oleh Allah, akan selamat. Maka Rasulullah mengatakan, fala fayattakilu, jangan disampaikan. Khawatirnya mereka mengandalkan pokoknya bertauhid selesai. Kalau saya bertauhid masuk surga. Waktu itu Mu'adz tidak menyampaikannya, kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi sepeninggalan Rasulullah, karena ini adalah amanah ilmiah, maka disampaikan hadis ini kepada para sahabat lain, kepada para tabi'in, sampai kepada kita. Maka akhlak kepada Allah yang tertinggi adalah memenuhi hak Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup satu kerububiyahan Allah, yaitu af'alullah, pekerjaan Allah. Artinya apa? Kita meyakini bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan ketuhanan itu hanya Allah saja yang melakukannya. Kita meyakini bahwa Sang Pencipta, karena menciptakan adalah sebuah pekerjaan, menciptakan itu hanyalah Allah, Sang Pencipta hanya Allah. Yang mengatur alam semesta Allah, yang memberi rizki Allah, yang memberi sakit dan menyembuhkan Allah, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Ini adalah rububiyah, yang disebut tauhid rububiyah. Apakah cukup kita mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam perbuatan Allah? Tidak cukup. Jadi ada rinciannya Bapak Ibu jamaah sekalian. Ada orang, dia meyakini wujud Allah saja. Dia meyakini bahwa Allah itu ada, maka belum dikatakan beriman. Jadi kalau ada orang di dunia ini mengatakan saya yakin adanya Tuhan, belum tentu dia muslim. Tidak bisa dikatakan dia muslim. Kalau ada orang mengatakan saya yakin dan percaya adanya Tuhan, dan Tuhan itu satu-satunya yang menciptakan, yang membagi rezeki, yang mengatur alam semesta, maka belum dikatakan muslim juga. Karena orang-orang musyrikin Mekah meyakini adanya Allah dan juga meyakini bahwa Sang Pencipta, Sang Penyembuh, yang memberi rezeki itu hanya Allah. Mereka yakin. Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, sungguh mereka menjawab Allah. Apakah dikatakan mereka muslim? Tidak. Bahkan ketika mereka ditegur, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala itu kecuali berhala itu hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya percaya adanya Tuhan atau adanya Allah, belum mukmin, belum muslim. Kalau ada orang mengatakan saya percaya adanya Tuhan, adanya Allah, dan saya percaya dan yakin bahwa Sang Pencipta itu hanya satu, yaitu Allah, yang mengatur alam semesta itu hanya Allah, maka belum dikatakan muslim.
Yang ketiga, setelah percaya adanya Allah, percaya bahwa pencipta, kemudian pengatur alam semesta, pemberi rezeki dan lain-lainnya itu Allah. Maka yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam penyembahan, yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang sudah memiliki tauhid uluhiyah, berarti dia sudah muslim dan mukmin. Dan itu disempurnakan dengan mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara remeh, Pak. Akhlak kita kepada Allah di antaranya adalah selain masalah tentang penyembahan, kita juga meyakini bahwa Allah itu punya nama-nama, yaitu Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Dan keimanan tentang nama-nama Allah ini kalau dirinci merupakan bentuk akhlak kepada Allah. Sampai ada satu pembahasan tentang larangan memberi nama seseorang dengan nama Allah. Itu artinya kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akhlak kita kepada Allah. Kemudian juga tidak boleh memberi nama dengan nama Malikul Amlak, rajanya para raja, tidak boleh. Raja di raja, karena rajanya para raja adalah Allah. Tidak boleh mengatakan Qadiyul Qudat, hakim dari segala hakim. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang lelaki yang bernama Abul Hakim. Di zaman Rasulullah SAW, Abul Hakim. Maka Rasulullah mengatakan ganti namamu. Al-Hakim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita beri nama anak kita, misalkan ada seorang teman ini takmir masjid daerah Gresik, namanya Azizul Hakim, panggilannya Mas Hakim. Setelah ngaji tentang tauhid, dia bertanya ke saya, Ustadz, berarti nama saya salah ya? Siapa namanya? Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim itu adalah nama Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka tambahkan Abdul Hakim, Abdul Aziz, boleh. Tapi memberi nama Allah tidak boleh. Itu tandanya apa? Mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat Allah. Artinya yang memiliki nama dan sifat itu hanya Allah, yang lain tidak boleh. Raja di raja, hakimnya para hakim, dan lain-lainnya. Bahkan juga dilarang membawa-bawa nama Allah dalam urusan-urusan sepele. Misalkan bersumpah dengan nama Allah dalam urusan yang sepele, seperti kita pernah bahasnya. Ini artinya apa? Bahwa mentauhidkan Allah berlaku juga dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah ini adalah yang paling utama, dan itu yang paling utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma was sifat. Ini adalah sifat atau sikap seorang mukmin, dan ini adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kaitannya dengan bulan Ramadan apa? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu poin penting ibadah puasa adalah ajaran tentang ikhlas. Ini pernah saya sampaikan di sini juga. Dan ikhlas itu adalah istilah lain tauhid, karena tauhid artinya mengesahkan, ikhlas artinya memurnikan, sama. Ketika Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas, murni. Ikhlas dari kata khalasa, artinya murni. Orang Arab kalau mengatakan khalastul laban, khalastul asal, artinya memurnikan susu atau memurnikan madu. Dari kata khalaso, maka bentuk asalnya adalah akhlaso yukhlisu ikhlas. Pelakunya disebut mukhlis.
Maka itu artinya memurnikan. Apa maksudnya memurnikan? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah alias tauhid. Nah, dalam ibadah puasa kita diajari, dididik untuk ikhlas. Karena apa? Puasa adalah ibadah yang paling ikhlas. Sebagaimana beberapa pertemuan sudah saya sampaikan tentang hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu hasanah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis yang lain, kullu amali bani Adam lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap amalan Bani Adam itu baginya satu kebaikan dan akan dilipat gandakan 10 kali, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya langsung. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud hadis ini adalah bahwa puasa beda dengan ibadah lainnya. Kenapa Allah mengatakan kalau amal yang lain untuknya, sementara puasa untukku? Kenapa Allah mengatakan kalau ibadah lain dilipat gandakan 10 kali lipat, sementara puasa di-loss, tidak disebutkan kelipatannya? Salah satu alasannya adalah karena puasa ibadah yang paling ikhlas, ibadah yang sulit untuk riya, untuk dipamerkan. Bagaimana caranya kita memamerkan puasa? Seandainya saya dan panjenengan di sini yang hadir pada hari ini ada yang tidak berpuasa dan tidak memakan sesuatu, saya tidak tahu. Ya, ini karena bulan Ramadan, maka kita tahunya oh sedang puasa. Tapi kalau di luar Ramadan ada orang berpuasa, kita nggak tahu. Ya. Kecuali orangnya sendiri yang melaporkan, saya lagi puasa. Nah, kalau sholat, tidak perlu laporan, dilihat sudah kelihatan orang sedang sholat. Sodako, tidak usah laporan, orang kelihatan sodako, masukkan uang infak atau menyerahkan dana. Orang ibadah umroh, apalagi ibadah haji, kelihatan berangkat, bahkan kadang ngundang orang sekampung. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi puasa tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita menyadari bahwa sejatinya kita sedang puasa itu sedang dididik oleh Allah untuk belajar ikhlas. Kalau dididiknya ikhlas dalam ibadah puasa, diharapkan dalam ibadah yang lain juga ikhlas. Dan ini adalah akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa ada kaitannya dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita kepada Rasulullah adalah diantaranya dengan tasdiqu risalatihi, membenarkan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang berpuasa, itu artinya kita membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, dan kita percaya, lalu kita mengamalkannya. Contohnya puasa, berarti kita mempercayai risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah akhlak kita kepada beliau, yaitu tasdiqu risalatihi, membenarkan risalahnya, dan juga tasdiqu nubuwatihi, membenarkan nubuwah atau kenabian beliau. Sisi lainnya adalah ihya'us sunnatih, akhlak kepada Rasulullah adalah ihya'us sunnatih, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita berpuasa, ini sedang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah dalam pengertian secara fikih. Kalau secara fikih adalah amalan yang apabila dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Tapi kalau disebutkan sunnah Nabi, maka ini mencakup secara keseluruhan, yaitu Islam. Karena as-sunnah artinya at-thoriqah, jalan. Kalau sunnah Nabi, jalannya Nabi. Apa jalannya Nabi? Al-Islam.
Berarti kalau ada kata sunnah Nabi disebutkan menyendiri, tercakup di dalamnya Al-Quran dan hadis. Kalau kita mengatakan Quran dan sunnah, maka sunnah di sini maksudnya adalah hadis. Berdiri sendiri, ini Quran, ini hadis. Kalau kita mengatakan hukumnya sunnah, berarti sunnah secara fikih. Tapi kalau kita mengatakan sunnah Nabi, maka itu adalah Islam secara keseluruhan. Karena yang dimaksud sunnah di sini adalah cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak kita kepada Rasulullah dengan membenarkan risalahnya, ajarannya, dan juga menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya puasa ini. Ibadah puasa dengan amalan-amalan di dalamnya, apakah itu qiyamul Ramadan, qiyamul Lailatul Qadar, kemudian bersedekah, kemudian bersahur, berbuka, bersedekah, membaca Al-Qur'an, membayar fidyah, membayar zakat fitr dan lain-lainnya. Ini adalah semuanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempercayainya dan mengamalkannya, berarti kita sedang berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, akhlak kita kepada sesama manusia. Jelas sekali Ramadan mengajarkan akhlak kepada kita. Yang pertama adalah akhlak kepada para du'afa. Ada anjuran secara khusus dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, hendaknya kita ini senang berkumpul, bergaul dengan orang-orang lemah, dengan fakir miskin, dengan anak yatim, ya, dengan orang-orang yang cacat, orang-orang yang lemah, lemah secara ekonomi, lemah secara fisik. Itu sangat disukai oleh Islam, disukai oleh Allah, dan disukai Rasulullah SAW. Bapak, kita kalau banyak bergaul dengan orang yang lemah, mungkin lemah dari kita, bukan kita meremehkan, tapi kalau kita sering berkumpul dengan orang miskin, dengan anak yatim, yang pertama kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ditakdirkan oleh Allah mau diberi kehidupan yang lebih layak, dalam artian lebih dicukupi. Berapa banyak saudara kita yang pontang-panting untuk menghidupi atau untuk mencari penghidupan, sampai tidak peduli, ya, tidak peduli dan tidak malu. Bahkan juga ini sebuah kesalahan di antara mereka juga, bahkan sampai membuat dirinya celaka, atau dalam arti membuat dirinya itu dalam menjatuhkan dirinya dalam kerusakan demi untuk menghidupi dirinya. Dibelain dirinya, merasa tidak nyaman pun dilakukan, sampai akhirnya minta-minta, merendahkan diri di hadapan orang lain dia lakukan. Jadi kalau lihat orang yang seperti itu, bukan kita menghina, tetapi kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan saya pekerjaan, Engkau berikan kepada saya usaha, bisnis. Daripada saudara saya ada yang jadi badut, ya saya bukan menghina badut ya, tapi betapa beratnya orang nyari uang. Sampai di perempatan Surodinawan ada badut, ya, panas-panas, ya, sudah sumuk, suker, kepanasan, harus pakai kostum badut, ya, untuk cari uang. Apalagi ada lagi yang mengecat badannya dengan cat silver, ada ya Pak ya, kayak perak itu, ya Allah. Cuma pakai katok kolor, semua seluruh badannya, rambutnya, wajahnya, badannya, kakinya, semuanya dicat. Itu siang malam Pak, saya kalau jalan ke Surabaya sering, hampir tiap hari, di daerah Medaeng itu ya, lampu merah Medaeng itu, kadang 2 orang, gilap itu kulitnya itu ya, pakai cat dari kayak warna silver, enggak tahu cat minyak atau apa itu. Coba Pak bayangkan kalau itu diri kita, ya, sukernya seperti apa, panas siang tadi, minta-minta di perempatan jalan. Demi apa? Demi mendapatkan rezeki. Itulah keadaan orang-orang yang, ya, mungkin bingung harus bekerja apa. Maka kalau kita sering berkumpul dengan orang yang lemah, fakir miskin, anak-anak yatim, yang pertama kita banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, melembutkan hati.
Kita semakin sayang kepada mereka, semakin perhatian kepada mereka, ingin membantu mereka. Berbeda kalau kita kumpulannya para pejabat, orang-orang kaya, maka seringkali kalau kita terlalu banyak berkumpul dengan mereka, kita jadi kufur kepada Allah. Ya Allah, saya kok nasibnya kayak gini, dia jadi pejabat, dia kaya, wah mobilnya kayak gini, wih rumahnya. Kita lupa dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang kepada kita juga banyak. Kalau kita ini sesekali bertemu, berkumpul dengan mereka tidak masalah, tapi menjadi teman akrab orang-orang kaya, para pejabat, itu akan membuat kita kufur kepada Allah. Sering-seringnya begitu. Yang kedua, kadang muncul iri, hasad kepada mereka. Yang ketiga, mengeraskan hati karena kita jadi hubud dunia dan sebagainya. Maka anjuran dari Rasulullah SAW, banyak-banyak bersinggungan, berinteraksi, berkumpul dengan para du'afa. Dan pada Ramadan ini kita diajarkan seperti itu. Ini adalah akhlak kita kepada manusia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diajari dengan Ramadan ini untuk menahan amarah, menahan emosi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumi saumi ahadikum." Ketika seseorang itu berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata yang seronok, yang keji, yang kotor. Wala yaskhab, jangan membuat kegaduhan, keonaran. Ya. Wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh, melakukan kebodohan-kebodohan. Ya. Fa in syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada seseorang yang mencaci maki atau mengajak duel, berkelahi, bertengkar, adu mulut, katakan kepadanya, saya sedang puasa. Walaupun dia mampu melawannya, walaupun dia berkuasa untuk menentangnya, tapi dilatih dengan puasa. Kalau ada yang seperti itu, kita katakan, maaf mas, saya lagi puasa. Walaupun kita sebenarnya marah, maaf saya sedang puasa. Ini ajaran tentang akhlak, yaitu sabar. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lengkap sudahlah di dalam ibadah puasa ini kita sedang ditraining, dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak yang mulia, baik itu kepada Allah dengan mentauhidkannya, baik itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membenarkan ajarannya dan menghidupkan sunnahnya, dan termasuk juga berakhlak kepada sesama manusia dengan menebar kasih sayang, sikap kedermawanan, kemudian juga sifat sabar dan menahan amarah ketika amarah itu meluap-luap. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar berpahala, tapi juga menjadi sarana untuk perbaikan diri kita, khususnya dalam kaitannya masalah akhlak kita dan adab-adab kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Makasih Ustaz. Oh, iya.